wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sama-sama kita hormati ketua pembangunan Masjid Idiliyah dan para sesepuh, para pengurus KKM Masjid Idiliyah yang kami hormati, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa memulai kembali kajian tafsir Al-Qur'an, walaupun nanti 2 minggu lagi, seminggu depan dan minggu depannya nanti kita liburkan dulu, kita lanjutkan nanti setelah itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Pagi ini insya Allah kita akan membaca sekaligus mempelajari surah An-Nisa ayat 19. Surah An-Nisa ayat 19. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema utama dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an taritsun nisaa ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وآشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وخلائل أبنائكم الذين من أسلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang
Imam Mutawalli Asy'arawi beliau mengatakan, semua kalimat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu ini adalah kalimat yang menuntut kepada kita semua untuk memperhatikan kalimat sesudahnya. Karena kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini artinya kalau dalam bahasa Arab, ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman, madumtum qad amantum bihadzal ilah, selama kalian masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, isma'u minal ilah, dengarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu ada petunjuk. Ada petunjuk yang bisa kita gunakan dalam kehidupan ini. Maka orang yang beriman itu tidak melakukan apa-apa sesuai dengan kemauan dirinya saja. Tapi kemauan diri itu sudah disesuaikan dengan apa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka pada kalimat ya ayyuhalladzina amanu di sini, wahai orang-orang yang beriman, penuhi kalimat sesudahnya. Apa itu? La yahillu lakum, tidak halal bagi kalian semua, tidak boleh bagi kalian semua, haram hukumnya, antarisun nisaa karha, untuk mewarisi kaum perempuan. Kata beliau di dalam tafsirnya, beliau mengatakan kalimat tarisun nisa, mewarisi kaum perempuan, ini nyata terjadi. Di mana terjadinya? Di kaum jahiliyah. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahasnya. Surah An-Nisa yang pertama ya, sampai ke yang 18 ini adalah surat yang memberikan perlindungan kepada anak yatim, terutama anak yatim itu kalau dia perempuan. Karena mereka diwarisi oleh keluarga besarnya, terutama oleh walinya. Misalnya orang tuanya meninggal dunia, maka anak perempuan ini nanti diwarisi oleh yang paling tua. Karena dia diwarisi, maka Asy'arawi mengatakan ini perempuan itu seperti barang. Ini yang tidak diperkenankan dalam Islam. Karena dia seperti barang, maka dia bisa dipergunakan semau walinya. Jadi, apa itu menggunakan seperti apa? Kalau dia cantik, dia dinikahi oleh walinya. Jadi dinikahi oleh Pak D-nya sendiri. Kalau dia tidak cantik, bisa jadi dia diambil hartanya. Tadi dinikahi lalu diambil hartanya. Kalau dia tidak cantik, hartanya yang diambil. Lalu bisa jadi dia tidak dinikahi oleh Pak D-nya tadi. Dibiarin aja selama hidupnya seperti itu. Nah, ini juga tidak boleh. Atau yang ketiga, diambil hartanya, dinikahkan dengan orang lain. Ketika menikahkan dengan orang lain itu mengambil maharnya, dihargai sekian, lalu uangnya itu diambil oleh walinya. Ini 3 hal yang biasa dilakukan pada zaman jahiliyah. Setelah agama Islam datang, maka ini tidak diperkenankan. Maka kalimat ini adalah kalimat final, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu, tidak halal bagi kalian semua untuk mewarisi kaum perempuan itu secara karha, secara paksa. Nah, ada pertanyaan begini, kalau tidak secara paksa bagaimana? Tidak boleh juga. Kenapa tidak boleh? Karena tidak secara paksa itu menzolimi, apalagi secara
paksa. Di sini maksudnya. Karena di sini kalau orang melakukannya itu dengan paksaan, dengan kekerasan dari walinya kepada anak yatim perempuan tadi, maka kezalimannya itu berlipat, dosanya juga berlipat. Nah di sini mengikuti tradisi jahiliyah saja nggak boleh, apalagi memaksakan. Nah di situ. Oleh sebab itu pada ayat ini adalah ayat terakhir yang menegaskan bahwa setelah Allah menjelaskan tentang tradisi yang terjadi pada kaum jahiliyah, maka Allah menegaskan di sini tidak boleh itu berlaku bagi orang mukmin. Yang kedua, wala ta'duluhunna, dan janganlah juga kalian menyusahkan mereka. Menyusahkan dengan berbagai hal, nggak diberi makan, dipaksa untuk mengikuti kemauannya. Kalau nggak boleh tinggal di situ. Berbagai hal yang membuat anak yatim yang perempuan tadi sulit dalam hidup. Maka di sini tidak diperkenankan wala ta'duluhunna, jangan engkau susahkan mereka. Tujuannya menyusahkan itu apa? Ada maksudnya. Litadhabu biba'di ma ataitumuhunna, karena hendak mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Tadi kan dia punya barang, dia punya harta itu diambil oleh walinya. Lalu karena pengen mengambil seluruhnya, ada sebagian yang diberi kepada anak perempuan tadi, nanti diambil lagi. Biasanya yang mengambil seperti ini adalah Pak D-nya yang dia gemar untuk berjudi dan lain sebagainya. Sehingga ketika harta yang didapat dengan mudah dari anak yatim itu sudah habis pada dia, apa yang ada? Maka tadi yang menyulitkan itu kalau sampai udah dia dinikahkan dengan siapa saja, tapi maharnya itu diambil oleh walinya, oleh Pak D-nya tadi. Nah, ini betul-betul di situ menzolimi habis-habisan kepada anak yatim. Nah, ini betul-betul dilarang dalam agama Islam. Kalimat ta'dulu adalah kalimat yang umum. Apapun yang membuat anak yatim itu susah, di situ dilarang. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, memelihara, mengasuh anak yatim itu sebuah kemuliaan yang luar biasa. Kalau orang dalam sebuah keluarga itu mampu untuk memelihara dengan baik, maka Allah akan meninggikannya di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena anak yatim itu punya sisi psikologis yang berbeda dengan anak yang biasa. Karena tidak ada orang tuanya, maka sisi psikologisnya itu ada yang tidak seimbang. Oleh sebab itu kadang terlihat oleh keluarga itu sifat menjengkelkannya itu lebih dari anak yang biasa. Sikap nakalnya itu agak lain dia dengan anak yang biasa, yang orang tuanya dua-duanya itu ada. Oleh sebab itu dalam agama Islam, seandainya setiap wali itu memperhatikan anak yatim yang ada di lingkungan keluarga dekatnya, maka niscaya tidak ada anak yang terlantar, tidak ada. Kenapa ada anak yang terlantar? Karena di antara walinya itu tidak bertanggung jawab. Bahkan mungkin seluruh walinya nggak mau bertanggung jawab. Padahal kita ini dalam sebuah keluarga itu ada yang disebut dengan keluarga utama. Keluarga yang dalam mahram, yang kita nggak boleh menikahi mereka. Ini keluarga utama. Pak D kita, lalu anak dari saudara kandung kita, itu termasuk keluarga mahram yang tidak boleh kita nikahi, yang dengan itu ada hak-hak khusus, ada kewajiban-kewajiban khusus kita kepada mereka. Jadi kewajiban orang Islam itu bukan hanya keluarganya, tapi lihat nanti orang tuanya. Apakah kedua orang tua kita masih ada, itu menjadi perhatian kita. Nanti lihat paman dan bibi kita, apakah mereka juga aman kehidupannya,
Nanti lihat adik-adik kita bersama anak atau kakak kita bersama anaknya, itu bagian dari keluarga utama kita. Kemudian setelah itu, illa ayyatina bifahisatin mubayyinah, kecuali anak yatim itu melakukan perbuatan keji yang nyata. Apa perbuatan keji yang nyata itu? Kecuali anak itu berzina. Fahisyah di sini adalah perbuatan yang sudah melampaui dari ketentuan, sehingga anak itu membuat malu keluarga. Nah, itu baru boleh dilakukan treatment kepada anak yang seperti ini. Tapi kalau anaknya biasa-biasa saja, maka perlakuannya harus yang baik. Tidak boleh mengambil sesen pun dari anak itu. Bahkan kalau kehidupan kita cukup, sebaiknya tidak diambil. Sebaiknya kita yang memberi. Sebaiknya hartanya itu kita simpan. Ketika anak itu nanti sudah waktunya untuk menikah, atau kita anggap anak itu sudah bisa membedakan, sudah bisa mengatur dirinya sendiri, sudah bisa mandiri, maka harta itu kita kembalikan. Kalau kehidupan seseorang itu sulit, boleh mengambil secukupnya. Jadi mengambil itu secukupnya. Nah, di sini. Tetapi yang utama adalah yang tidak mengambil. Oleh sebab itu, orang mukmin yang kuat dari sisi ekonomi memang lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Walaupun orang mukmin yang lemah itu juga memiliki kebaikan. Selama dia mukmin, selalu memiliki kebaikan. Maka di sini yang utama adalah tidak mengambil sedikit pun dari harta anak yatim dari keluarga kita. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka itu dengan pergaulan yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya patut. Patut menurut apa? Bukan patut menurut kita, tapi patut menurut kebanyakan orang yang ada di situ. Jadi sesuatu itu disebut ma'ruf kalau adat yang ada di situ juga menyatakan itu sebagai sesuatu yang baik. Agama menyatakan sebagai sesuatu yang baik. Jadi apa yang baik di adat lalu kemudian dianggap baik juga oleh agama, inilah yang disebut dengan ma'ruf. Maka ma'ruf itu lebih tinggi dari khair. Jadi perbuatan yang baik yang umum itu namanya khair. Khair itu kita berbuat baik kepada orang, kepada siapapun, tanpa melihat siapa dia, itu khair. Kita nolong orang tanpa melihat apa, itu khair. Tetapi perbuatan yang ma'ruf itu lebih tinggi dari itu. Apa contohnya? Perbuatan ma'ruf itu adalah perbuatan kepada orang yang kita memiliki hubungan dekat. Mungkin dia istri kita, mungkin dia anak kita, gitu. Maka kalau orang berbuat kepada mereka, kepada yang ini, harus lebih istimewa. Itu yang disebut dengan ma'ruf. Dalam pengertian yang umum tadi diartikan perbuatan yang baik yang berkesesuaian antara adat dengan agama, itu ma'ruf. Nanti ada kebiasaan yang ada di adat itu tidak sesuai dengan agama. Nah, ini yang harus ditinggal atau dimodifikasi supaya dia menjadi lebih baik, sehingga nanti berkesesuaian dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama. Maka dalam perbuatan ma'ruf itu ada sedekah. Suami kepada istri berbuat baik, itu ada sedekah. Setiap hari itu kita sedekah. Jadi sedekah itu tidak mesti dengan harta. Perkataan yang baik, perlakuan yang baik, mempergauli dengan baik, itu juga sedekah. Di atas ma'ruf itu ada ihsan. Ini lebih tinggi lagi. Ihsan itu apa? Ihsan itu kalau kita mengambil sesuatu, mengambil yang lebih sedikit. Kalau kita memberi sesuatu, memberi yang lebih banyak. Itu ihsan. Atau bahasa yang lain, ihsan itu ketika kita memberi nggak ngarepin apa-apa. Nggak ada terbetik dalam hati kita untuk dibalas, itu ihsan.
Maka kalau semua di sekolah itu misalnya ada iuran dan iuran itu ditetapkan, oh iurannya 100.000, kita bisa lebih dari 100.000, kelebihan dari 100.000 itu disebut dengan ihsan. Tapi kalau mengambil, kita mengambil yang sedikit. Kita dapat jatah beras di sini semuanya. Jatahnya berapa? 2,5 kilo. Lalu saya ngambil sekilo aja deh. Itu ihsan. Atau saya nggak ngambil deh, biar orang lain. Nah itu ihsan. Maka ihsan ini lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu ihsan. Mau dibalas mau enggak, bukan urusannya. Maka Allah kepada orang yang kafir sekalipun tetap memberi. Orang tua kepada kita itu ihsan. Ibu pengen balasan dari yang sudah diperbuat kepada anak kita? Umumnya tidak. Nah, memang mungkin ada 1-2 anak saya beginiin nanti supaya anak saya ganti membantu saya pada waktu tua. Tapi secara umum tidak. Inilah disebut dengan ihsan. Nah, perbuatan ma'ruf antara suami istri ke keluarga, suami ke keluarga itu bisa mencapai tingkat yang ihsan. Kalau semuanya diniatkan betul-betul karena Allah. Ya Allah, ini saya lakukan semuanya karena Allah. Nggak ngarepin sama sekali balasan. Kenapa? Karena balasannya sudah ada pada Allah. Kita sudah yakin kita berbuat apapun itu nanti balasannya pada Allah. Maka kalau bisa berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada keluarga kita itu lebih lagi. Nah di situ yang disebut ma'ruf itu di situ. Maka di sini disebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Oleh sebab itu dalam hubungan suami istri, dalam hubungan kita dengan keluarga, tingkatannya adalah ma'ruf. Dalam bahasa yang lain, ma'ruf itu begini. Perbuatan yang mengesankan, yang membuat orang yang diperbuat baiki itu mengenang untuk selama-lamanya, itu ma'ruf. Itu kalau nggak ada bapak itu dulu nggak tahu kita gimana. Allah kalau nggak mendatangkan bapak itu mungkin kita tidak tertolong. Nah, misalnya seperti itu, sehingga kita ingat terus pada perbuatan baik orang ini. Ketika orang ini mau kita balas, dia nggak mau. Maka kita tidak bisa membalas budi orang itu karena tingkat dari kebaikan seseorang itu sudah ihsan, sudah ma'ruf dia. Bahkan sudah ihsan nanti. Fa in karihtumuhunna, seandainya ada dari perbuatan anak ini, anak yatim tadi yang tidak kita sukai. Fa in karihtumuhunna, biarin aja selama dia tidak bertentangan dengan agama. Mungkin ada kegiatannya, kebiasaannya mungkin yang kita nggak suka, kan dia dari keluarga yang lain tadi. Begitu kita ambil, nanti dia menjadi ikut di keluarga kita. Mungkin ada tradisi-tradisi yang nggak cocok sama keluarga kita. Selama itu tidak bertentangan dengan agama, biarin aja. Fa in karihtumuhunna, apabila ada hal-hal yang engkau merasa tidak suka di situ, fasa an takrahu syai'an wayaj'alallahu fihi khairan katsiran. Selama dia tidak bertentangan dengan agama, biarin aja. Karena siapa tahu dalam perbuatan itu ada kebaikan-kebaikan yang tidak engkau lihat. Bapak Ibu bisa lihat dulu ketika kita sebelum menikah, istri kita seperti apa. Kita melihatnya seperti apa. Istri juga melihat suami seperti apa. Mungkin orang lain menganggap jangan dengan itu begini. Tapi setelah kita nikah, kemudian setelah kita sama-sama saling mengetahui, ternyata banyak sekali yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri kita itu punya kelebihan yang dulu tidak kelihatan oleh kita. Demikian juga sebaliknya. Ini yang disebut bahwa dalam kehidupan suami istri, kalau sudah nikah, lanjutin. Ada hal-hal yang mungkin tidak kita sukai, pasti.
Tapi terusin saja. Kenapa? Karena di balik itu ada banyak hal lain yang dilebihkan oleh Allah. Maka jangan gampang melihat di luar rumah. Ngelihat orang lain itu kok ini bisa, itu begini, ini begini, terus kelihatannya sempurna. Iya, kelihatannya sempurna. Tapi kalau kita sudah berada sama dekatnya dia, tidak sempurna lagi itu. Kelihatan sempurna itu karena dari jauh, ya kan? Bapak Ibu bisa lihat gunung itu kalau dari jauh indah, ya kan? Coba datang ke sana, nggak ada indah-indahnya. Nah itu. Waduk itu kalau dari jauh, waduh indah, apalagi melihatnya di TV, sudah pakai monitor, indah semuanya. Coba datang ke sana. Nah, di situ. Oleh sebab itu dalam kehidupan suami istri juga begitu. Jangan anggap yang sepele itu sepele. Karena di dalam yang sepele itu ternyata ada khairan katsira, kebaikan yang banyak yang nanti baru kita tahu, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in aradtum istibdala zaujin makana zauj, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, wa ataitum ihdahunna qintaran, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan engkau ambil lagi. Ini sekarang banyak ya, banyak baru mau jadi suami istri semua hartanya dikasih. Ternyata nikah 1 hari cerai, diambil lagi itu semua hartanya. Coba menunjukkan apa ini? Menunjukkan ketidakbaikan daripada orang itu. Sekarang di zaman sekarang ini orang rame-rame memperbesar acara resepsi, ya kan? Padahal bukan di situ pernikahan itu letak. Letak yang sesungguhnya pernikahan itu tidak ada resepsinya. Resepsi dibuat yang wah, gitu kan? Yang nggak ada duanya katanya. Tapi habis itu baru setahun pecah itu keluarga. Jadi yang dibesar-besarkan adalah resepsinya, padahal kehidupan pernikahan itu bukan di resepsi, ya kan? Kehidupan pernikahan itu sesudah resepsi itu. Bagaimana suami bisa menyesuaikan dengan istri, istri menyesuaikan suami. Nah, disitulah letak sesungguhnya. Nah, sekarang ini sudah berubah. Ini yang harus ya, sama-sama kita tekankan kepada anak-anak kita. Ini tren. Ya, kalau tren ini diikuti, anak-anak kita tidak kokoh di dalam mengarungi rumah tangganya, baik dari suami maupun istrinya, itu bisa malah bahaya. Kalimat qintaran di sini menunjukkan apa kepada kita semua? Menunjukkan bahwa kalau orang itu suka kepada seseorang, biasanya dia habis-habisan dikasih aja semuanya. Kalau dia itu adalah suami yang baik, tidak begitu caranya. Dikasihnya secara bertahap, Terus itu karena apa? Karena kehidupan suami istri ini bukan 1-2 tahun. Penyesuaiannya itu bukan 1, 2, 3 tahun, tapi sampai 5 tahun, sampai 10 tahun, bahkan sampai 20 tahun itu masih perlu penyesuaian. Bahkan sampai akhir pun itu penyesuaian. Maka ada suami istri itu yang tantangannya di depan, tahun-tahun pertama tantangan, ada yang di tengah-tengah gitu, ada yang di akhir gitu. Maka jangan heran kamu lihat udah sama-sama tua kok pengen cerai, ya kan? Ada udah sama-sama tua pengen cerai, ya kan? Udah hidup 30 tahun, 40 tahun masih pengen cerai. Terus kalau cerai seperti apa? Nah, di sini yang disebut apa yang engkau lihat pada pasanganmu itu sebuah keburukan, belum tentu keburukan semuanya, gitu. Apa yang dilihat sebelum pernikahan itu sebagai kebaikan, kayaknya baik semua sebelum nikah. Begitu udah nikah, baru dia. Ternyata di situ ada banyak hal yang tidak sesuai, yang tidak cocok. Nah, di sini.
Oleh sebab itu harus bertahap. Oleh sebab itu harus bertahap. Di sini kalau orang sudah memberikan sesuatu lalu diambil seluruhnya, nah ini menunjukkan tidak ada sifat ikhlas. Atakhudunahu buhtanan wa isman mubina. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Karena harta itu sudah dikasih kepada istrinya, lalu nanti untuk bisa mengambil hartanya kembali segala cara dilakukan. Bagaimana supaya kehidupan suami istri itu menjadi pecah lalu diambil hartanya? Harusnya tidak begitu. Kita mengenal ada harta gonogini dalam suami istri itu, bagaimana istri bisa sepenuhnya, suami juga bisa sepenuhnya. Kalau bisa suami sepenuhnya, istri sepenuhnya, maka rumah tangga itu insya Allah akan menjadi rumah tangga yang mawaddah warahmah. Jadi mawaddah warahmah itu selalu ada dinamikanya. Mawaddah itu kecintaan dan kasih sayang yang berkaitan dengan yang kelihatan oleh mata. Mungkin di awal-awal kita senang kepada istri kita itu karena yang kita lihat fisiknya, apa saja terserah. Yang penting ketertarikan pada fisik. Tetapi ketertarikan pada fisik itulah yang nanti mengarah kepada ketertarikan pada substansi. Kenapa kita sayang, nggak mau cerai? Karena kita sudah lama hidup bersama. Kalau mau cari orang lain lagi, belum tentu seperti yang pertama. Maka banyak orang yang tidak sukses. Ketika istri yang pertama diceraikan, begitu yang kedua malah lebih sulit lagi dia. Nah, di situ. Maka di sini diperlukan kesaling pemahaman di antara dua pihak. Maka tadi kami sebut kehidupan suami istri itu adalah kehidupan yang saling adaptasi untuk selama-lamanya, selama hidup di dunia. Karena cobaan dari kehidupan rumah tangga itu bisa jadi di akhir. Nah, itu yang sulit, maka harus diantisipasi. Wa kaifa ta'khudunahu, dan bagaimana kamu akan mengambilnya? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'd, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri sudah lama gitu. Hanya gara-gara persoalan yang sepele, kebaikan yang sudah 10 tahun, 20 tahun hilang semuanya. Akibatnya apa? Suami nggak menghargai istri, istri juga nggak menghargai suami. Mungkin dia terkenal di luar sebagai orang yang baik, tapi istrinya mengatakan, baiknya cuma di luar doang, baiknya cuma di TV, ya kan? Baiknya cuma ketika disorot kamera di situ. Padahal perbuatan sehari-harinya. Siapa yang paling tahu? Yang paling tahu adalah orang dekat kita, keluarga kita. Nah, ini untuk menunjuk kepada kita bagaimana mungkin, bagaimana tega, bagaimana patut kita mengambil. Sementara kita sudah hidup itu lama. Maka banyak orang yang cerai itu tidak semakin sakinah rumah tangganya. Dia dengan perceraian itu semakin tidak tenang kehidupannya, walaupun dibuat seakan-akan seperti tenang. Padahal sakinah itu adalah perasaan yang ada, yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana kita tega untuk mengambil, padahal kita dengan istri itu sudah tinggal, sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan dalam pernikahan itu kita sudah diikat dengan mitsaq. Apa itu? Perjanjian yang ghalidha, ikatan yang kuat. Jadi pernikahan itu merupakan perjanjian yang kuat. Kenapa? Karena dia dilakukan dengan menggunakan kalimat Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu saya nikahkan engkau, bapaknya ngomong itu.
dengan anak saya ini. Lalu kita menyebut saya terima nikahnya. Itu kelihatannya kan sederhana. Tapi itulah yang disebut dengan ikatan yang kuat. Misa konowoli itu. Kenapa? Karena dulu dia orang lain, dengan kalimat Allah dia menjadi halal. Inilah kenapa nanti kalau kita berbuat baik kepada keluarga kita, itu tingkatannya ma'ruf. Dalam perbuatan baik yang kita lakukan ada sedekah. Suami memberikan nafkah, ada sedekah. Istri taat pada suaminya, sedekah. Istri memasak, sedekah. Istri, semuanya sedekah. Kita membantu istri, sedekah. Semuanya itu selain kewajiban dari suami dan istri, itu ada sedekahnya. Bahkan pergaulan yang baik dalam bentuk apapun itu juga sedekah. Nah, di situ. Inilah yang harus kita pertahankan. Maka orang itu sebenarnya kalau sudah berkeluarga, kebaikannya sudah banyak. Kebaikannya banyak. Setiap hari ada kebaikan. Ngurus anak kebaikan, nambah anak kebaikan. Terus semua. Tidak ada yang nggak baik. Oleh sebab itu dalam agama Islam, kenapa disebut orang yang menikah itu sudah melampaui separuh dari agama. Kesempurnaan beragama itu dengan menikah. Kalau nggak menikah, dia nggak ada yang diurus kecuali dirinya sendiri. Dia tidak ada kontribusi untuk menjadikan masyarakat itu lebih baik dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Karena dia cuma sendiri. Ini bedanya antara orang yang menikah dengan yang tidak menikah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum." Nah, selain anak yatim, hukum keluarga yang lain adalah orang mukmin tidak boleh menikahi istri yang dinikahi oleh bapak-bapak kita. Jadi mungkin bapak kita ini punya istri yang lebih dari satu, atau memang itu istrinya, lalu setelah bapaknya meninggal, ibunya ini dinikahi oleh anaknya. Nah, ini nggak boleh. Ini dalam agama Islam tidak boleh. Apakah itu terjadi di zaman jahiliyah? Terjadi. Maka bukan hanya anak yatim saja yang diwarisi, tapi siapa yang meninggal, nah di situ istrinya itu diwarisi juga. Nah, di situ. Ini yang tidak boleh dalam Islam. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Kecuali yang udah lewat. Yang lewat itu artinya kecuali sebelum itu, sebelum ayat ini turun, nah, nggak boleh lagi. Maka bagaimana kalau orang itu dulu muslim, dia pernah menikahi ibunya sendiri, nah, dia harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Kalau udah lewat, habis itu dia nggak boleh lagi. Nah, maka hukum itu berlaku sesuai dengan kapan dia diturunkan. Nah, di situ mulai berlaku. Yang sebelumnya itu nanti dimaafkan, diampuni. Innahu kana fahisatan wa maqta. Apa sebabnya? Karena menikahi ibu kita ini merupakan perbuatan yang kecil. Masa ibunya yang melahirkan dinikahi juga? Nah, itu hanya boleh terjadi dalam cerita, ya. Cerita si Malin Kundang, atau cerita apa kayak, nah di situ. Nggak tahu bahwa dia ibunya, nah dinikahi sendiri. Itu cerita itu juga belum tentu benar. Gitu. Maka jangan percaya pada cerita-cerita yang seperti itu. Kenyataannya tidak boleh. Karena kalau itu ibu kita, maka itu adalah perbuatan keji. Wa maqta, dan perbuatan itu dibenci oleh Allah. Tidak layak, tidak patut yang seperti itu. Wasa asabila, dan itu adalah seburuk-buruknya jalan yang ditempuh dalam kehidupan seseorang. Berarti kalau di situ berarti apa? Secara psikologis tidak memungkinkan. Mungkin anaknya yang memungkinkan, tapi ibunya
tidak memungkinkan. Bagaimana ibunya melihat yang itu adalah anaknya sekarang menjadi istrinya? Nah, itu yang tidak bisa. Secara psikologis, secara emosi itu tidak tepat. Nah, ini yang tidak diperbolehkan dalam agama. Maka agama itu sebenarnya mengatur segala sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih panjang pertimbangannya. Hurrimat alaikum ummahatukum. Nah, inilah ayat yang berkaitan dengan mahram. Mahram itu orang-orang yang tidak boleh kita nikahi. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian semua menikahi ibu-ibumu. Kalau anak perempuan dilarang menikahi, dilarang menikah dengan bapaknya. Itu tidak boleh di situ. Bagaimana kalau memberlakukan yang lain-lain? Tidak boleh, semuanya tidak boleh dalam kaitan ini. Bapaknya memaksa nikah kepada anaknya, anaknya sendiri dinikahi, ini tidak boleh, haram. Kemudian yang kedua, wabanatukum, anak-anak kalian, ini tidak boleh. Ini berlaku baik yang laki maupun yang perempuan. Baik ibu itu menikahi anak lakinya atau bapak menikahi anak perempuan, nggak boleh. Jadi ke atas nggak boleh. Yang nggak boleh siapa? Ibu-ibu kita, bapak-bapak kita nggak boleh. Yang ke bawah siapa? Wabanatukum, anak kita nggak boleh ke bawah. Wa akhwatukum, ke samping sekarang. Wa akhwatukum, dan tidak boleh menikahi saudara-saudara perempuan kita. Jadi sekandung dinikahkan, tidak boleh. Wa akhwatukum, wa ammatukum, ke sampingnya lagi adalah wa ammatukum, saudara ayahmu yang perempuan. Wa khalatukum, saudara ayahmu. Wa khalatukum, wa ammatukum, saudara yang laki-laki. Wa khalatukum, saudara ayahmu yang perempuan. Wa banatul akhi, lalu wa banatul akhi, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, keponakan kita. Wa banatul akhi wa banatul ukhti, lalu anak dari saudara kita yang perempuan, tidak boleh. Ini ke bawah. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan juga ibumu, ibu-ibumu yang menyusui kamu. Ada dia orang lain ini, tapi ketika kita pernah disusui oleh yang bersangkutan, maka itu menjadi ibu kita. Nabi dengan Halimatus Sa'diyah misalnya seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini tidak banyak berlaku sekarang. Ya, tidak banyak berlaku sekarang. Kenapa tidak banyak berlaku sekarang? Karena penyusuan itu sudah tidak diserahkan kepada orang lain. Tapi kalau tidak ibunya, nanti dicari susu yang instan. Tapi ada ibu-ibu yang memberikan susuannya itu kepada anak orang lain. Ini nggak boleh, tanpa izin dari orang tuanya. Karena nanti kalau betul-betul nanti terjadi penyusuan seperti itu, maka itu dianggap sebagai ibu kandungnya. Ini nggak boleh, yang nggak boleh dinikahi. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ati, dan saudara-saudara perempuanmu sesusuan. Maksudnya apa? Ini dulu ya. Dulu Nabi itu diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Yang diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah itu bukan hanya Nabi, nanti Abu Sufyan, itu saudaranya jadinya. Karena sesusuan dengan ibu yang bertugas di situ untuk menyusui. Maka di sini disebut wa akhwatukum minar radha'ah, saudaramu sesusuan. Dia orang lain, tapi begitu disusui oleh ibu yang sama, jadi saudara kita dia. Nah, itu nggak boleh dinikahi. Wa ummahatun nisaikum, dan ibu mertua, ibunya istri kita. Nah, ini juga tidak layak, tidak patut, tidak boleh.
Ya, kemudian setelah itu warabaikumul lati fi khujurikum min nisaikum, anak-anak perempuan dari istrimu. Dari istrimu yaitu anak tiri yang dalam pemeliharaanmu. Orang nikah lalu punya anak ini. Kemudian ibunya dinikahi, anaknya juga dinikahi. Nah, ini nggak boleh. Apalagi kalau sudah berhubungan, nah, itu nggak boleh. Dia mau ngambil ibunya sekaligus anak tirinya, nah ini nggak boleh. Dan istri-istri yang telah kamu campuri, ya ini allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Tapi kalau ibunya tadi dinikahi tapi belum dicampuri lalu meninggal, boleh menikahi anak tirinya. Tapi kalau sudah dicampuri tidak boleh. Nah, di sini wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Tetapi wa halailu abnaikum alladzi min aslabikum, dan diharamkan juga bagi kita semua istri-istri anak kandung kita. Kita punya anak kandung lalu dia nikah dengan orang lain, lalu begitu anak kita meninggal istrinya diambil oleh bapaknya. Nah ini nggak boleh. Ke atas nggak boleh, mantan dari bapak nggak boleh yang menjadi ibu kita, ke bawah juga tidak boleh. Yang tidak boleh lagi apa? Ini yang dulu biasa terjadi. Wa an tajma'u bainal ukhtain. Menikah langsung kepada kakak dan adiknya dinikahi. Ini tidak boleh. Wa an tajma'u bainal ukhtain. Ini enggak boleh. Jadi kalau menikah ya nikahi aja satu. Itu. Jangan adik kakak semuanya dinikahi di situ. Illa ma qad salaf. Nah, dulu boleh. Kecuali nanti meninggal. Ya, kita nikahin kakaknya, lalu kakaknya meninggal. Lalu kemudian keluarga itu menawarkan adiknya. Nah, ini boleh. Kalau udah meninggal, kalau dua-duanya semuanya ini kayak raja aja ini kuasanya. Nah, ini nggak boleh. Semua diambil dari keluarga itu menjadi istri kita. Ini nggak boleh. Illa ma qad salaf, kecuali yang telah lampau. Yang telah lampau itu hukumnya memang sebelum ini. Inilah hukum mahram. Yang disebut mahram itu ini semuanya. Di luar itu boleh. Di luar yang ini boleh. Maka anak kita nanti dengan anak daripada saudara kita itu boleh. Ya. Yang tidak boleh, sudah jelas di sini yang disebut dengan mahram. Innallaha kana ghafuran rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Terhadap apa? Terhadap perbuatan yang sudah lalu, tapi jangan dilakukan lagi. Rahimah, Allah itu Maha Penyayang. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang betul-betul menyesuaikan dengan hukum mahram ini. Oleh sebab itu, yang diperintah mari kita laksanakan, yang ditinggalkan, yang diperintah oleh Allah untuk meninggalkan juga harus kita tinggalkan. Jangan bertentangan dengan perintahnya Allah. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, hukum mengenai mahram ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kejelasan kepada kita semua tentang hukum keluarga ini. Dengan hukum keluarga ini insya Allah kita akan bisa menjalani kehidupan keluarga dengan sakinah, mawaddah, warahmah, dengan keberkahan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'ala sultanik.
Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.